Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 0805 12 8222749. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester dari mata kuliah meteorologi. Ini tentang analisis pengaruh ENSO dan IOD. Jadi yang pertama itu saya akan membahas ENSO. Jadi apa itu ENSO? Jadi ENSO ini fenomena iklim yang melibatkan perubahan periodik suhu permukaan laut dan tekanan udara di wilayah ekuator Pasifik. ENSO memiliki dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina, serta juga ada fase yang namanya fase netral. Jadi fase El Nino itu ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur ekuator Pasifik yang sering menyebabkan perubahan cuaca global termasuk curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah dan kekeringan di lainnya. Yang kedua itu ada La Nina, ditandai oleh suhu permukaan laut di bagian yang sama, yang juga mempengaruhi pola cuaca global, seringkali menyebabkan kondisi yang berlawanan dengan El Nino, seperti peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lainnya. Yang terakhir itu ada fase netral, ketika kondisi suhu permukaan laut dan tekanan udara berada di antara kondisi El Nino dan juga di kondisi La Nina, tidak menunjukkan anomali yang signifikan. ENSO itu memiliki dampak signifikan pada pola cuaca global, pertanian, ekosistem, dan ekonomi di berbagai wilayah dunia. Jadi selanjutnya itu ada IOD, atau dapat disebut dengan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia. IOD ini mirip dengan ENSO, yang mana IOD ini melibatkan variasi suhu permukaan laut yang mempengaruhi pola cuaca di wilayah Samudra Hindia dan sekitarnya, termasuk Asia Tenggara, Australia, dan Afrika Timur. IOD itu memiliki dua fase utama, positif dan negatif. Buat fase positif IOD itu ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat di bagian barat Samudra Hindia dan suhu yang lebih dingin pada bagian timur. Kondisi ini cenderung menyebabkan curah hujan berkurang di Indonesia dan Australia, tetapi meningkatkan curah hujan di Afrika Timur. Selanjutnya itu ada fase negatif IOD. Ini ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat di bagian timur Samudra Hindia dan suhu yang lebih dingin di bagian barat. Kondisi ini cenderung meningkatkan curah hujan di Indonesia dan Australia, serta mengurangi curah hujan di Afrika Timur. IOD ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi pola cuaca musiman dan memiliki dampak signifikan pada pertanian, perikanan, dan sumber daya di wilayah-wilayah yang terpengaruh. Lalu next itu ada cara untuk membandingkan. Ini kalau lihat di sini, kalau lihat di slide itu kita masuk ke web ini, kita buka psl.noaa. Ini yang pertama kita cari time series-nya itu buat yang SOI. Nah, kalau buat tahunnya ini kita coba yang 30 tahun itu 1990 sampai yang 1990 sampai 2020. Terus kita pencet calculate result. Kita tunggu. Nah, ini muncul grafiknya. Itu ada di sini ada tahun sama ada sigma. Jadi ini menunjukkan SOI
data SOI dari 1990 sampai 2020, yang mana itu menunjukkan 30 tahun terakhir. Terus ini ada ke data file. Nah, ini bisa kita kita simpan ke Excel dengan format txt. Nanti bakalan seperti ini hasilnya. Kita cuma ambil yang tahun sama yang sigma tadi. Dan seperti ini hasilnya. Yang mana ini merupakan sigma dan yang bawah ini merupakan tahun. Jika kita lihat lagi di sini, di web tadi. Nah, untuk data SOI yang terendah itu di tahun 2005 itu hampir mencapai -6, yang mana ini mungkin sekitaran -5. Nah, untuk yang paling sebelumnya tadi maaf, yang itu tadi paling rendah karena nilainya minus, dan untuk paling tinggi itu ada di sekitaran tahun 2010 sampai tahun 2015, yang mana nilainya itu lebih dari 4. Mungkin ini nilainya hampir ke 5, yang mana antara 4 sampai 6. Selanjutnya, ini jika kita next, ini tadi sudah. Nah, kita beralih ke ONI. ONI. Nah, kita kembali lagi ke sini. Terus time series satunya diubah jadi ONI. Kita sama juga 1990 sampai 2020. Ke calculate result. Tunggu. Nah, seperti ini. Data ONI dari 1990 sampai 2020. Kita data file lagi. Nah, yang ini kita ubah formatnya, kita save ke txt. Hasilnya akan seperti ini. Yang mana ini sigma tadi, yang di bawah itu tahun. Jika kita lihat, untuk data ONI ini, yang sigma terendah itu berada pada dari 2000, ini di 2000. Jadi yang paling rendah itu ada di 2000 dengan mencapai nilainya itu sekitar -1,5 sampai -2. Dan yang paling tinggi itu berada di sekitar tahun 2015 sampai 2020, yang mana nilainya itu ada pada rentan 2,5 sampai 3. Yang mana yang di bawah ini tahun. Jadi sekian tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah meteorologi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.